Fantas dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Fantas dihina oleh Allah yang bertemu Ramadan tapi tidak diampuni Allah. Nabi Muhammad berkata amin. Makanya fantas. Doa malaikat Jibril dihina oleh Allah yang bertemu Ramadan tapi tidak diampuni. Kalau tidak diampuni di bulan Ramadan, kira-kira kapan diampuni lagi? Ramadan bulan ampunan, rahmat, bebas dari neraka, tapi dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Apa sebabnya? Karena dia orang yang lalai di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk kita menambah ibadah. Karena inti daripada umur kita, kehidupan kita di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas yang utama. Kalau kita perhatikan, berdulikan, utamakan tugas yang utama ini, selain itu semua urusan kita akan beres. Tetapi kalau kita utamakan hal yang lain, pasti akan terjadi banyak hambatan dalam beribadah maupun dalam urusan dunia. Sahabat Rasulullah SAW, karena mereka sudah faham inti daripada kehidupan mereka hanya untuk menjalani tugas, dan tugas mereka beribadah kepada Allah, mereka sudah benar-benar faham itu. Makanya mereka tidak melepaskan keutamaannya ini, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dapat dunia dan akhirat. Bahkan sebelum mereka meninggal dunia sudah diberikan berita gembira menjadi jaminan menjadi ahli surga. Bahkan Allah turunkan ayat banyak di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha terhadap mereka. Dan ini berita gembira bagi mereka itu sebelum wafat, sebelum mereka meninggal dunia. Belum lagi berita gembira dari Rasulullah SAW ketika menyebutkan nama-nama orang-orang yang sudah dijamin menjadi ahli surga. Tetapi ketika mereka mendengar berita itu, mendapat jaminan masuk surga, tetap sikap mereka tidak berubah. Istilahnya bukan habis dapat jaminan masuk surga udah duduk manis. Tidak, justru mereka terus memperjuangkan, menjaga keikhlasannya, ketakwaannya, dan tidak ada seperti mereka belum memiliki jaminan masuk surga. Dan banyak kisah-kisah para sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia merasa dirinya masih banyak kekurangan. Itu yang disebutkan khalifah yang paling pertama, yang paling dekat sama Rasulullah SAW, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan banyak bagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sambil beliau pernah berkata, ya laitani kuntu tayran la li wa la alai. Sekiranya kalau aku jadi seperti burung, hidup dan mati, tidak akan tanggung jawab dan tidak ada hisab. Kalau berkata itu Sayyidina Abu Bakar, kira-kira kita bilang apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika wafat, saat menghadapi sakratul maut, datang Abdullah bin Umar membawakan bantal di bawah kepalanya. Beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, ambillah bantal itu dan taruh kepalaku di atas tanah, mudah-mudahan Allah rahmati. Itu sikap mereka, itu ketakutan mereka, keikhlasan mereka. Imam Ahmad Hanbali ketika disuruh sama anaknya, habis melihat perjuangan bapaknya luar biasa, ulama menjadi ahli hadis dan ulama imam ahli sunnah, imam ni dari para ahli sunnah wal jamaah, Imam Ahmad Hanbali.
Dan ketika anaknya menyuruh istirahatlah ayahku, terlalu capek antara sibuk ibadah, kemudian menulis hadis, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Saya tidak akan bisa istirahat sampai dua telapak kaki saya masuk surga. Artinya kalau dua kaki, kalau masih satu langkah kakinya masuk surga, yang kedua belum masuk, saya belum bisa jamin dan saya belum bisa istirahat sampai dua-duanya, artinya sampai masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka sudah faham inti daripada hidup mereka di dunia. Subhanallah, tidak terasa sudah kita di ujung bulan Sya'ban. Begitu luar biasa waktunya berjalan cepat. Dan nanti di hari kiamat Allah tidak akan ditanya berapa usiamu, berapa bulan Ramadan Anda jumpa, berapa bertemu Lailatul Qadar, berapa kali i'tikaf dalam usiamu. Allah SWT tidak akan bertanya berapa banyak ibadahmu atau berapa banyak atau usia-usia, tapi yang akan ditanya apa yang Anda isi dalam usiamu. Terutama yang muda. Lan tazula qadama 'abdin yaum al-qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan tergeser kaki seorang sebagaimana kata Rasulullah SAW di hari kiamat sampai Allah SWT memberikan 4 pertanyaan. An umurihi fima afnah, pertama umurnya apa yang kamu isi? 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai ada 100 tahun. Allah tidak peduli berapa panjang usiamu, tetapi isinya apa. Makanya ada sebagian para sahabat ketika ditanya berapa usiamu, dia berkata 10 tahun. Padahal terlihat sudah tua, karena mereka menganggap 10 tahun ketika mereka kedatangan Nabi Muhammad dan mereka menerima Islam, itulah umur yang sebenarnya. Yang sebelum itu di masa jahiliyah mereka menganggap sia-sia. Kita semua punya masa jahiliyah. Tidak maksud daripada masa jahiliyah harus kafir atau non-muslim. Masa jahiliyahnya berapa kali kita tinggalkan salat, berapa kali kita durhaka sama orang tua, berapa kali masuk puasa tapi kita tidak puasa. Itu kan jahiliyah kita, kebodohan kita. Masih ikuti hawa nafsu dan syahwat, itu namanya jahiliyah. Ketika kita berhijrah, ketika kita bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu karunia-Nya menghapuskan semua masa lalu kita dengan segala isinya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di bulan Ramadan, makanya disebutkan bulan Ramadan bulan ampunan. Nanti saya akan jelaskan apa kaitan Ramadan sama ampunan. Kenapa Ramadan menjadi bulan ampunan? Diambil dari makna Ramadan. Jadi tidak akan tergeser kaki seorang sampai ditanya oleh Allah 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afna. Umurmu apa yang kamu isi? Wa an syababihi fima ablah. Lebih didetail lagi usia mudamu. Apa yang kamu lakukan? Padahal usia muda itu termasuk sebagian dari umur kan? Tapi kenapa ditanya lagi? Sudah ditanya soal umur, ditanya lagi soal usia muda. Karena di usia muda, yang saya mengambil dari beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW, kesimpulannya, seorang pemuda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Nih, sama-sama taat kan? Tapi di sisi Allah lebih muda, yang usia muda taat, istiqamah, jauh lebih mulia dan agung di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Kenapa? Karena godaan yang muda itu jauh lebih besar daripada yang tua. Kalau sudah tua, apaan yang mau digoda? Tapi dia menghadapi godaan hawa nafsunya, syahwat yang begitu tinggi, terpengaruh dengan lingkungan, tapi dia mampu menghadapi semuanya dan dia tetap istiqomah dalam bertaat kepada Allah. Makanya disebutkan salah satu dari 7 orang yang di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan wasyabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang bisa menjaga diri dalam taat kepada Allah Subhanahu. Disebutkan sampai dia memiliki keistimewaan di hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala hari kiamat. Semuanya di hari kiamat kena matahari, begitu panas dan keringat.
Dan keringatnya kalau kita di dunia dari atas ke bawah, kalau di akhirat kebalik. Keringatnya bukan turun tapi naik dari kaki sampai ke atas. Seberapa banyak dosa kita, semakin naik. Sampai ada orang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, seorang pemuda yang taat, istiqomah, pasti dia mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah akan kita diminta pertanggungjawabannya, usia mudamu apa yang kamu lakukan? Wa an syababi fima abla. Wa an malihi. Yang ketiga, wa an malihi, hartamu. Dari mana dan kemana? Di situlah kesulitannya. Kadang-kadang kita menjaga sumber yang halal, tapi pengeluarannya tidak jelas, mubazir, apalagi kalau masuk ke haram. Jadi yang harus kita mempertanggungjawabkannya bukan hanya sumber dana dari mana. Allah akan tanya, kemana uang itu, kemana hartamu, mana yang buat jalan Allah, di jalan Allah, mana yang buat untuk kehidupan dunia dan hiburan saja. Ini semua harus dipersiapkan pertanggungjawaban. Dan yang akan ditanyakan bukan harta yang haram. Kalau soal yang haram, Allah tidak akan tanya lagi, karena sudah jelas haram. Tapi kita masih melakukannya, itu langsung diazab. Makanya ulama berkata, soal harta, halaluha hisab, wa haramuha iqab. Harta yang halal bakal dihisab, padahal halal, bersih, tapi bakal dihisab. Dari mana dan kemana? Wa haramuha, harta yang haram tidak akan dihisab, tetapi langsung diazab. Nauzubillah. Jadi dari mana dan kemana? Dan banyak kita lihat orang yang memiliki kemampuan, seberapa persen yang dia untuk umat, untuk lillahi ta'ala, dan seberapa persen yang dia gunakan untuk dunia. Ketika masuk rumah orang yang kaya, hiasannya saja bisa miliaran. Berhiasan sana sini, di ruang ini, di ruang itu. Ini bakal dipertanggungjawab. Memang halal, usahanya halal, bisnisnya halal, tidak pernah dia mau yang haram. Tetapi begitu kemewahan, ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan persiapkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi Islam tidak mengharapkan kita senang menikmati harta kita, tetapi ada batas. Ada batas. Hiburannya pun ada batas. Kesenangannya ada batas. Karena kita di dunia ini bukan untuk berhiburan, bersenang-senang. Kesenangan itu menjadi sampingan saja, tapi utama hidup kita di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita bisa menjaga kemuliaan kalimat la ilaha illallah, menjaga sampai kita wafat, dan insyaAllah kita wafat dalam mengucapkan la ilaha illallah. Terus yang keempat pertanyaannya, wa an ilmihi madza amila bihi. Dengan ilmumu apa yang kamu amalkan. Allah tidak akan tanya berapa banyak belajar, berapa majlis ta'lim Anda hadir, berapa guru kamu, berapa Anda mendengar ceramah sana sini, berapa Anda mendengar di YouTube. Allah tidak tanya itu. Tapi ditanya amalannya apa. Sudah belajar? Ya. Amal? Belum ada. Oleh karena itu, sebaik-baik ilmu yang kita mampu mengamalkan. Dalam istilah ilmu nafi' diikuti dengan amalun salih. Walaupun amalan yang kita lakukan tidak sempurna sesuai ilmu yang kita dapat, tapi sudah ada ikhtiar, sudah ada usaha. Ya Allah, itulah kemampuan kami. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Rasulullah SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian, lakukan apa yang kalian mampu. Apa yang kita mampu. Rasulullah SAW sudah mencontohkan banyak dari sunnah-sunnahnya. Mana yang kita mampu jalankan, kita jalankan. Istilahnya, kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Mana yang kita bisa, kita lakukan. Ada niat, ada ikhtiar. Aku bisa ini, aku bisa misal jaga tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Ada orang lain bisa 4 rakaat. Ada orang lain bisa sampai 10 rakaat. Itu kan beda-beda kemampuan.
Asal jangan sampai satu malam lewat belum salat malam sama sekali. Paling tidak witir. Kalau tidak bisa tahajud, tidak bisa salat malam, paling tidak witir. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Anda sudah termasuk ahli witir. Dan itu wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili wa an utira qabla an anam." Jaga witir sebelum tidur. Saya punya kebiasaan habis salat Isya, sunnah ba'diyah, kemudian 2 rakaat, baru kemudian 1 rakaat witir. Niat itu sudah kebiasaan. Pulang ke rumah beraktivitas, ada jadwal, ada mana-mana, pulang ke rumah sudah malam, tidur, istirahat. Kalau sempat tahajud, alhamdulillah. Tidak sempat tahajud, sudah alhamdulillah menjadi ahli witir karena sudah salat witir. Kalau sempat tahajud, sesudah tidur, sebelum azan subuh, boleh Anda tahajud tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Jadi paling tidak kita jaga witir. Bahkan sebagian ulama tidak bisa menerima saksi pernikahannya seorang kalau dia tidak menjaga witir. Coba kalau setiap ada pernikahan ada 2 saksi, kita tanya, Pak sudah witir belum? Jangankan witir, salat jamaahnya kadang-kadang orang. Saya pernah hadir di salah satu acara pernikahan di Madinah, dan yang memimpin acara seorang ulama, ya macam kantor KUA yang kalau di sana. Terus ada 2 saksi dari pihak keluarga. Ditanya, untuk salat di masjid berjamaah tidak? Ya kadang-kadang, oh maaf saya tidak terima saksi. Cari orang yang salat jamaah di masjid. Karena dianggap orang yang tidak menjaga salat berjamaah di masjid itu kurang amanah dan tidak sah jadi saksi. Coba kalau setiap ada orang pernikahan kita tanya, malu ya? Di mana salat jamaah, di mana masjidnya? Udah tahu kan? Jadi berat. Begitu luar biasa, luas mempelajari agama. Makanya jemaah sekalian, jalani apa yang kita mampu. Wa an ilmihi madza amila bihi. Termasuk bulan Sya'ban. Bagi ahlul Quran, mereka menjadikan bulan Sya'ban bulan khatam Al-Quran, bukan bulan Ramadan. Mulai dari Sya'ban mereka berbanyak khatam Al-Quran. Kenapa? Mempersiapkan diri sebelum masuk Ramadan. Begitu masuk Ramadan mereka lanjut khataman. Sampai Imam Syafi'i 60 kali khatam di bulan suci Ramadan. 60 kali berarti dalam satu hari 2 kali. Cuma kita tanya berapa kali kita khatam. Jangan-jangan seumur hidup 1 kali sudah bikin acara syukuran lagi. Bayangkan berapa kita hijrah. Ada istilah hijrah kepada Allah, ada hijrah kepada Al-Quran. Ada orang hijrah tinggalkan Al-Quran, atau hanya dia ingat Al-Quran pas Ramadan. Begitu habis Ramadan dia masukin dalam lemari lagi. Ya insyaAllah ketemu Ramadan yang akan datang ya. Astagfirullah. Hubungan kita sama Allah seperti itu. Ada orang bertanya, zaman dulu orang banyak pemuda hafiz Quran, banyak yang semangat belajar Al-Quran. Gimana kira-kira waktu dan keberkahan mereka yang dapat sampai bisa? Saya bilang sama aja seperti kita sekarang. Kita sekarang memegang HP sama dulu mereka memegang Quran. Maka mereka lebih banyak bisa hafal Quran, kita lebih banyak bisa hafal cat-cat yang ada di HP. Kita tidur bawa handphone, awal bangun tidur megang handphone, masuk WC bawa HP, kemana-mana bawa HP. Kita bisa cat berjam-jam tidak pernah bosan, tidak ada merasa ngantuk. Tapi begitu mulai baca baru auzubillah. Begitu berat. Tapi sama HP kita berjam-jam tidak masalah. Dan bahkan kita mampu menerima atau membalas semua pesan-pesan yang ada di HP kita. Padahal Al-Quran juga pesan-pesan dari Allah. Apa yang kita jawab, Allah kirimkan pesan itu dalam Al-Quran. Itu masjid-masjid dari Allah. Apa yang kita jawab, apa yang kita gunakan. Jangan-jangan nanti datang hari kiamat, ya Allah saya belum dengar pesanmu ya Allah, saya belum tahu apa SMS darimu ya Allah, apa kiriman darimu ya Allah. Itu sudah 30 juz Al-Quran. Makanya kata ulama, barang siapa yang ingin kenal Allah subhanahu, ingin berbicara sama Allah, jaga salat. Barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, bacalah Al-Quran. Allah bicara sama kita. Apalagi kalau setiap kita baca Al-Quran, kita sendiri merasakannya, itu pesan untuk saya. Ya ayyuhalladzina amanu, oh yang dimaksud saya. Berintah, oh Allah perintahkan saya.
Ada larangan, Allah ingatkan saya. Kalau Allah bahas soal orang munafik, jangan-jangan yang dimaksud saya. Kita membaca Quran seperti ini agar kita semua isi Al-Quran menjadi pelajaran buat kita. Dan ketika Rasulullah SAW salat, kenapa bisa salat panjang ya Rasulullah SAW? Karena Rasul bukan hanya sebatas membaca dalam salat, tetapi setiap ada ayat rahmat di dalamnya, Rasul berhenti sebentar dan memohon rahmat. Ketika ada ayat surga, Rasul berhenti dan memohon surga. Ini dalam salat. Ketika ayat neraka, Rasulullah SAW berhenti, na'udzubillah dari neraka, berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Ayat ampunan, berhenti dan memohon ampunan. Makanya panjang salat Rasulullah SAW. Memang betul Rasulullah SAW salatnya 11, tidak pernah lebih, sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi tanya bagaimana cara 11 Rasulullah SAW. Jangan yang diributkan jumlahnya, setiap tahun kita ribut tarawih 11 atau 23. Tapi yang ditanya caranya kita tidak dibahas. Padahal cara Rasulullah SAW salat sampai satu rakaat aja bisa mencapai 700 ayat. Makanya sampai bengkak kakinya. Dan insya Allah saya yakin kalau kita menjalani sunnah Nabi SAW seperti ini, insya Allah tidak ada yang salat di belakang kita. Siapa yang mampu tahan sampai 700 ayat? Oleh karena itu jamaah sekalian, itulah kembali fattaqullaha mastata'tum, jalan sesuai kemampuan kita. Fattaqullaha, bukan masalah jumlahnya tapi isinya. Salat yang tenang, salat yang khusyuk, bacaan imamnya yang enak, biar bagi jamaah yang awam yang belum banyak belajar Al-Quran, setiap malam mendengar bacaan yang bagus, pasti bakal belajar, pasti bakal bisa. Kalau selama 3 malam kita salat tarawih tidak dapat belajar Al-Quran, hanya suratul Fatihah, wallahi syukur nikmat. Anda kalau bisa membenarkan suratul Fatihah saja. Kenapa? Tidak sah salat kita kalau tidak baca Al-Fatihah dengan benar. Sebagaimana kata Imam Nawawi, ada 14 tasdid di dalam suratul Fatihah. Tertinggal 1, batal salat. Coba kita pernah belajar enggak? Pernah tanya sejauh mana bacaan Al-Fatihah saya benar atau tidak? Paling baca Al-Fatihah. Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah bin Abdurrahman As-Sulami, seorang imam tabi'in di Ahlul Quran. Dia belajar Al-Quran sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sama sahabat Rasulullah Ali bin Abi Talib, sama sahabat Rasulullah Uthman bin Affan, sama sahabat Rasulullah Zaid bin Thabit, sama sahabat Rasulullah Uthman bin Affan. Jadi ada 5 sahabat Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Beliau belajar Al-Quran sama mereka. Selesai dia belajar dan dia mendapatkan ijazah sanad silsilah ilmu belajar sama guru-guru yang sahabat Rasulullah. Beliau habiskan usianya lebih dari 70 tahun hanya mengajar anak-anak Al-Fatihah. Ditanya, dia bilang, saya dapat hadiah besar kalau anak-anak ini bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Itu sudah cukup bagi saya. Padahal juga belajar banyak, tapi dia mengajarkan suratul Fatihah. Saya pernah membaca salah satu wirid Imam Ibn Taymiyah, lepas salat subuh sampai terbit matahari, hanya baca Al-Fatihah sampai berkali-kali. Karena sudah mereka meyakini bagaimana keberkahan dan kemuliaan yang ada di dalam suratul Fatihah. Ilmu, akidah, tauhid, tawakkal, isti'anah, semua ada di dalam suratul Fatihah. Qala Imam Qayyim, barang siapa yang memahami suratul Fatihah, semua isi Al-Quran, semua ilmu kembali pada Al-Quran, dan semua ilmu yang ada di dalam Quran kembali pada suratul Fatihah. Dan semua inti daripada isi suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Imam Qayyim bikin buku sangat bagus. Saya usulkan kalau Anda bisa beli buku ini atau bisa download di internet atau di Syekh Google. Tahu kan Syekh Google? Bukan di Syekh Google ada. Apa nama bukunya? Madarijus Salikin fi Manazil Iyyaka Na'bud wa Iyyaka Nasta'in, karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Buku ini sangat bagus, mendalami, dan sudah ada bahasa Indonesia, mendalami suratul Fatihah dengan luar biasa. Kita bisa mendapatkan wawasan yang sangat luar biasa. Al-Fatihah kita baca 17 kali, masa kita tidak fahami isinya dan maknanya. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bagi kita. Mudah-mudahan kita bertemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bisa mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan suci Ramadan.
Ramadan kaitannya dengan ampunan. Kenapa selalu kita mendengar Ramadan kesempatan diampuni dosa kita, bahkan bebas dari neraka jahanam? Karena diambil dari makna kalimat Ramadan tersendiri. Kalimat Ramadan sendiri itu memiliki makna kepada ampunan. Ramadan diambil dari makna ramda. Apa itu ramda? Padang pasir. Biasanya padang pasir, apalagi di musim panas, kalau kita ke padang pasir, jadi pulang ke Indonesia lagi, tambah putih atau tambah hitam? Hah? Hitam atau putih? Hitam. Kenapa? Kok bisa ke padang pasir tapi pulang hitam? Kenapa? Karena suasana, cuaca yang begitu panas, kering, matahari lagi, pasti akan pulang dari sana udah hitam. Makna daripada Ramdha dan Ramadan, kalau Ramdha adalah padang pasir, mampu membakar kulit kita. Ramadan mampu membakar dosa-dosa kita. Sudah faham makna? Jadi itulah makna kaitan. Kenapa ada kalimat Ramadan di situ? Karena Ramadan intinya membakar dosa kita. Sebagaimana padang pasir dalam bahasa Arab, Ramdha adalah mampu membakar kulit-kulit kita. Makanya Rasulullah SAW ketika naik mimbar, saya akhiri hadis ini, ketika Rasulullah SAW naik mimbar, datangnya malaikat Jibril. Qul amin, katakan amin. Rasul amin, mengucapkan amin. Naik lagi satu langkah, Qul amin, katakan amin. Rasulullah SAW menjawab amin. Naik tingkat yang ketiga, katakan amin. Kata Rasulullah amin. Baru Rasulullah bertanya, ya Jibril, apa ini? Kena amin, amin, amin sampai 3 kali. Ketika Rasulullah berdiri di atas mimbarnya, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud amin, amin, amin? Rasulullah menjawab, atani Jibril. Baru saja datangnya malaikat Jibril, dan dia berdoa dan minta sama saya untuk mengaminkan doanya. Coba, yang doa malaikat Jibril, yang mengamini doanya Nabi Muhammad. Kira-kira makbul gak doa ini? Luar biasa. Dan doa ini sangat sensitif. 3 isi doa ini. Yang pertama, raghima anfuh. Istilah raghima anfuh dalam bahasa Arab tanda kehinaan. Jadi kalau ada orang mau di masa jahiliyah sampai berlaku sampai ke masa Rasulullah SAW, ketika ada orang menghina seorang lain, dia berkata raghima anfuk. Apa itu raghima anfuk? Anfuk itu bahasa Arab hidung. Jadi seolah-olah hidungmu tercampur dengan tanah dan pasir. Itu tanda kehinaan. Maka malaikat Jibril berkata, raghima anfuk, fantas dihina oleh Allah. Kalau saya artikan, fantas dihina oleh Allah SWT. Man adraka Ramadan walam yughfar lah, fantas dihina oleh Allah, yang bertemu Ramadan tapi tidak diampuni Allah. Nabi Muhammad berkata amin. Makanya fantas. Doa malaikat Jibril, dihina oleh Allah yang bertemu Ramadan tapi tidak diampuni. Kalau tidak diampuni di bulan Ramadan, kira-kira kapan diampuni lagi? Ramadan bulan ampunan, rahmat, bebas dari neraka, tapi dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Apa sebabnya? Karena dia orang yang lalai di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan aja bisa lalai, kira-kira di mana bulan-bulan yang lain? Makanya fantas dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa malaikat Jibril. Raghima anfu man adraka abawaihi ahaduhuma aw kilahuma wa lam yudkhilal jannah. Di riwayat wa lam yughfar lah. Fantas dihina oleh Allah orang-orang yang mendapatkan bertemu orang tua, salah satunya atau dua-duanya, tetapi dia tidak diampuni Allah. Artinya apa? Dia punya kesempatan melalui orang tua berbakti baik akan diampuni dan dijamin masuk surga, tapi dia tidak memanfaatkan ajalnya orang tua. Malah justru dia menyakiti orang tua dan berdurhaka sama orang tua. Makanya ada seorang ulama ketika meninggal ibunya dan dia menangis terlihat sedih. Muridnya menegur gurunya. Guru, selama ini guru mengajarkan kami sabar menghadapi bala, musibah, apalagi musibah kematian. Kok kami lihat guru kami malah sedih dan nangis.
Apa kata beliau? Saya bukan nangis karena ibu saya meninggal, tapi saya menangis karena baru pintu surga tertutup. Istilahnya melalui berbakti baik sama orang tua. Kalau sudah meninggal dunia, tertutup sudah pintu, tidak ada lagi melalui mereka. Tapi alhamdulillah karunia dari Islam masih memberikan luang. Ketika ada orang tua kita yang sudah meninggal dan kita merasa banyak kekurangan, belum bisa selama mereka hidup menjadi berbakti baik, alhamdulillah Islam masih memberikan luang untuk beramal saleh untuk mereka. Contohnya adalah sedekah atas nama mereka, orang tua, atau berdoa, mendoakan orang tua di setiap waktu, setiap saat. Termasuk sedekah. Ketika Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, ibu saya wafat. Afa atasaddaqu anha? Apakah boleh saya bersedekah atas nama ibuku? Kata Rasulullah, fatasaddaq anha, bersedekahlah. Kemudian Sa'ad bin Ubadah tanya lagi, ya Rasulullah, fa ayyu sadaqati afdal? Mana sedekah yang lebih baik, yang terbaik? Rasulullah SAW menjawab, saqyul ma, membagi air minum. Itu sedekah yang terbaik. Dan ini alhamdulillah salah satu kebiasaan kami di masa di Madinah. Pulang dari sekolah, apalagi musim Ramadan atau musim haji, kita suka pas sore hari bagi-bagi air buat orang buka puasa. Kita belajar dari kecil, luar biasa pahala membagi air. Jangankan kepada manusia, mungkin antum sudah dengar hadis wanita yang memberikan air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Kira-kira gimana kalau bagi air kepada manusia? Apalagi di kampung yang susah air bersih, kita buat sumur air untuk mereka yang bisa berguna, buat mereka bisa cuci pakaian, buat masak, buat mandi, buat wudu, buat banyak. Alhamdulillah karunia dari Allah, kami telah membangun lebih dari 200-an sumur air di Indonesia. Dan alhamdulillah sangat bermanfaat di kampung-kampung, di desa-desa yang kesulitan air bersih. Dan itu Rasulullah SAW bersabda, saqyul ma, membagi air. Itu menjadi keberkahan yang luar biasa manfaat. Dan nawaitu, pahala itu untuk orang tua. Dan boleh anda setiap beramal salih, boleh diniatkan untuk orang tua. Atau bisa berdoa, ya Allah, aku mohon titipkan pahala amalan ini untuk orang tua saya. Termasuk misalnya anda baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran, boleh anda berdoa, ya Allah mohon titipkan bacaan saya untuk orang tua. Itu yang saya mendengar fatwa dari Syekh Abdullah bin Mani, salah satu anggota fatwa di Majlis Ulama Arab Saudi. Beliau berkata, ketika ditanya apakah bermanfaat kita kirimkan amalan-amalan untuk orang yang sudah wafat, ya sebagaimana yang berlaku di Indonesia, misal baca Yasin, baca tahlil, baca niatnya apapun isi amalannya, intinya untuk orang yang sudah wafat. Apakah itu boleh atau tidak? Beliau menyebutkan panjang lebar perbedaan pendapat dan masing-masing memiliki dasar. Kesimpulannya, kata beliau, supaya anda keluar dari perbedaan itu, anda selesai amalannya berdoa, ya Allah aku mohon titipkan pahala bacaanku amalan ini untuk orang tuaku. Dan soal doa untuk orang mayit tidak ada khilaf, sudah disepakati boleh dan bermanfaat. Dan kita selalu baca dalam salat jenazah kita, Allahumma ighfir lahu warham, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al-ahya'i minhum wal amwat. Berarti soal doa kita bebas mendoakan orang yang hidup maupun yang sudah wafat, ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan keluarga. Lebih bermanfaat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang salih yang mendoakan. Rasul sebut kata doa, makanya muncul berbeda pendapat antara ulama. Oh, kalau doa sudah diizinkan oleh Rasul dari anak untuk orang tua, selain doa tidak boleh. Paham? Selain doa tidak boleh. Itu yang membuat perbedaan pendapat. Ada yang berkata bid'ah, ada yang berkata boleh. Tapi ada supaya keluar dari perbedaan itu, begitu anda mengamalkan. Misal sedekah, ya Allah aku mohon titipkan sedekah ini, pahala sedekah ini untuk orang tua. Berarti anda tidak
menitipkan sedekahnya, tapi Anda berdoa memohon pahala sedekah ini untuk orang tua supaya keluar dari perbedaan ini. Dan itu masalah panjang lebar. Saya sudah membaca sekian buku luar biasa. Kalau kita mendalami perbedaan itu, masalah apakah boleh tidak untuk beramal, memberikan amalan-amalan untuk orang yang sudah wafat, seperti contohnya baca Quran, seperti contohnya zikir, untuk niatnya untuk orang yang sudah meninggal. Ini sangat sensitif masalah ini karena perbedaannya luar biasa di antara ulama. Tidak ada sepakatan, tidak boleh sama sekali, dan tidak ada sepakatan boleh semuanya. Makanya keluar dari perbedaan itu, kita kembali pada doa Nabi Muhammad SAW, bagaimana anak yang saleh yang mendoakan. Atau contoh hadis Sa'ad bin Ubadah, sedekah. Ketika ada orang berkata, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, apakah saya boleh bersedekah? Berarti ada izin dari Rasul, kita boleh bersedekah. Salah satu amalan yang saya sampaikan kepada jamaah, sedekah subuh. Kalau boleh, mulai hari ini, kalau bisa istiqomah, sedekah subuh. Kenapa saya bilangkan sedekah subuh? Semua sedekah di waktu mana dan dimanapun insya Allah baik, manfaatnya banyak. Tapi kenapa saya fokus sedekah subuh? Karena itu sarannya dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari saya. Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kita, orang yang bersedekah di setiap subuh Allah turunkan malaikat, 2 malaikat. Satu mendoakan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Yang satu lagi mendoakan dijauhkan keberkahannya dari kalau yang tidak infak di subuh hari. Makanya subhanallah, saya mendapatkan pelajaran, dan banyak jamaah mengamalkan amalan ini untuk hajatnya, untuk kesembuhannya, untuk apa saja, luar biasa mendapatkan keberkahannya dan balasan dari Allah SWT. Sedekah subuh, begitu Anda isi, boleh berdoa. Yang saya boleh sebutkan, sedekah disertai doa. Itu namanya at-tawassul bil amal salih. Dan banyak contohnya di hadis-hadis Rasulullah SAW. Misal contoh, kita salat malam, habis salat malam berdoa, tawassul kepada Allah, ya Allah, dengan berkahnya salat malam, ya Allah, seandainya diterima salat malamku, ya Allah, berikan kemudahan. Ketika Anda bersedekah subuh hari, ya Allah, dengan berkah sedekah ini kabulkan hajatku. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini ibu saya sedang menderita sakit, sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini saya sedang melamar kerjaan, ya Allah, jadikan ini kemudahan bagi saya. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, ya Allah, berikan kemudahan jodoh. Saya mencintai seorang dan saya jatuh cinta, saya ingin ya Allah menjudi atau melamar dia. Ya Allah, berikan kemudahan dan jalan yang baik. Ya, semua ketika bersedekah disertai doa. Sedekah subuh maupun sedekah di waktu-waktu lain. Seperti kebiasaan ada orang yang sedekah di kota amal, di masjid, di majlis ta'lim atau di hari Jumat. Intinya jangan lupa berdoa. Tawassul kepada Allah dengan doa, namanya tawassul bil amalis salih. Tawassul dengan amal salih. Sebagaimana yang kita baca di hadis-hadis yang 3 orang masuk dalam gua yang tertutup, mereka berdoa kepada Allah dengan amalan mereka masing-masing sampai mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah subuh tidak harus susah mencari anak yatim dan miskin. Mungkin kalau subuh hari susah menemukan anak yatim atau miskin, Anda bikin, boleh hari ini bikin kotak amal, simpan di rumah, atau kaling atau apa saja, simpan di rumah. Setiap Anda habis subuh, sebelum beraktivitas, sebelum keluar rumah untuk bekerja, isi sedekah. Bismillah, kita sedekah. Ketika Anda isi, disertai doa. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini saya menghadapi hutang, berikan kemudahan untuk melunasi hutang. Berkahi rezeki saya, ya Allah. Apapun hajatnya. Tapi ingat, ketika Anda bersedekah, tolong disesuaikan. Jangan sedekahnya koin, tapi doanya sampai terbit matahari. Kita malu sama Allah. Panjang banget doanya. Padahal sedekahnya cuma koin aja. Ya, tolong disesuaikan. Kalau usulan saya, ketika Anda bersedekah, cukup fokus satu hajat. Dan insya Allah banyak yang sudah mengamalkan amalan ini. Subhanallah, termasuk ada satu keluarga sudah lama tidak punya keturunan. Alhamdulillah, dengan istiqomah, istighfar, dengan berkah sedekah subuh, diberikan kemudahan, alhamdulillah, keturunan. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang sama-sama kita belajar bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ahli Al-Quran, para pencinta Al-Quran, diberikan kemudahan menjadi penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan, diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dirubahkan nasib kita.
Kalau tertulis nama kita dari menjadi ahli neraka, mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan, insyaallah berubah nasib kita menjadi ahli surga dan dibebaskan oleh Allah dari siksa neraka Jahannam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.